PD ini. Nah, ini aku kan, kok dia bisa eta? Dari mana? Berarti Ekman ketemu vokal A. Ekman ketemu vokal A. Ekman ketemu dengan Alef, alfa, beta, gamma. Alfa apa? Halo? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa ini eta? Kenapa semua ini eta? Semua ini eta. Semua ini eta. Semua ini eta. Padahal akar katanya kan aku U. O-nya ini kan kini aktif indikatif. Sama tunggal. Saya. Kenapa ini bisa jadi eta? Ayo. Lihat B. Tense imperfect indikatif. Yang di kolom-kolom itu loh. Apa ketemu epsilon, Pak? Epsilon atau Ekman ketemu? Alfa. Ya, betul. Makanya dia makanya dia apa? Jadi eta. Nah, tinggal ditambah apa? KUO, ya kan? KUO semua nih kan? KUO semua perhatikan ini. KUO. Kenapa? Ininya jangan diikutkan karena itu adalah akhiran. Nah, KUO semua ini KUO semua perhatikan. KUO ya. Nah, kalau begitu ya. KUO kan? O S E. Omen ET on. Gitu kan? On SE omen ET on. Kok bisa begitu? Iya, karena kalau kita memperhatikan di bagian C perpaduan vokal tense present dan imperfect aktif itu akhirannya itu hanya ada 3. Alfa, omikron dengan epsilon. Sementara upsilon tidak ada. Ya kan? Ngerti nggak? Makanya akhirannya kan ini kan? Upsilon kan? Iya. Upsilon itu ada nggak dalam perpaduan vokal untuk tense present dan imperfect aktif indikatif? Tidak ada. Yang ada hanya alfa, omikron, epsilon. 3 doang. Nah, makanya tinggal ditambahkan on, S, E, omen, ET, on. Nah, sama juga di sini tinggal ditambahkan saja omen, o, eto, ometa, ST, onto. Gitu ya. Oke. Ini sekarang eurisko. Berarti ini kenapa dia eta ini? Bu Sri. Kenapa eta? Kalau ini kan Ibu tadi tahu jawabannya kan? Kalau ini sekarang Bu Sri. Kenapa ini eta juga? Alfa ketemu epsilon. Iya. Karena Ekman yang adalah epsilon ketemu dengan Alfa. Duh. Ketemu dengan apa ini? Oh. Ketemu dengan epsilon juga. Epsilon ketemu epsilon melahirkan apa? Eta. Eta. Ya kan? Eta ya. Oke. Terus nih perhatikan ini. Euris saja, euriska. Tinggal
Karena kappa itu huruf mati, bukan huruf hidup, ya berarti tidak ada ya, tidak bisa terjadi perkawinan dong. Gitu kan? Sehingga yang kita lakukan ngapain? Tinggal tambahin aja on, ss, en, omen, et, on. Gitu aja. Sama juga di sini. Karena kappa adalah akhirannya, bukan huruf hidup. Ya. Huruf hidup pun kan kita harus perhatikan. Yang bisa dikawinkan itu cuma yang disebut dengan perpaduan vokal itu omikron. Nah, ini kan sebenarnya apa ini? Upsilon kan? Upsilon ini apa? Huruf hidup juga kan? Tapi dia tidak bisa. Karena apa? Karena yang bisa itu cuma alfa, omikron, epsilon. Nah, apalagi ini yang adalah huruf mati. Tinggal tambah aja omen, oeto, ometa, este, onto. Oke, penempatan augmen dalam kata kerja majemuk atau disebut compound verb. Kata kerja majemuk adalah gabungan kata depan. Perhatikan, gabungan kata depan dan kata kerja. Jadi ada kata depan, ada kata kerja. Penempatan augmen pada kata kerja majemuk adalah di antara kata depan dan kata kerja. Huruf akhir dari kata depan harus dihilangkan. Huruf akhir dari kata depan harus dihilangkan. Jangan lupa itu. Huruf akhir dari kata depan harus dihilangkan sebelum menempatkan augmen. Nah, oke. Apo. Leipo. Apo leipo. Apo. Huruf depan kan? Lo uo. Apo lo uo. Dia krino. Dia krino. Nah, dia bilang ya, kita kemudian lihat imperfectnya. Huruf akhir dari kata depan harus dihilangkan sebelum menempatkan augmen. Ini augmen. Ini augmen. Huruf akhir dari kata depan apa? Ini huruf akhir. Makanya di sini apa? Up, augmen. Omikronnya hilang. Up dari apo. Di dari kata dia. Hilang kan alpanya. Jadi ape leipon. Augmen. Ape low on. Dia diek krinon. Ape leipon meninggalkan. Ape lowon mencuci. Dia krinon menghakimi. Sabar ya. Oke. Nah, perhatikan. Bila kata kerja diawali dengan vokal, maka vokal tersebut diperpanjang. Menurut aturannya ya. Apo. Perhatikan ya. Apo. Angelo. Angelo. Oke. Kok bisa menjadi apengelon? Dari mana itu? Pertama, omikronnya ini kan peraturannya dibuang. Oke. Nah, kalau dia dibuang, kenapa kok jadi eta? Bukan epsilon. Iya. Karena
ada peraturan. Peraturannya di mana? Peraturannya adalah ini kan gini. Omega dihilangkan. Oke. Semestinya di sini adalah epsilon. Eta. Dari mana rumusnya itu? Karena dari mana kira-kira rumusnya itu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Gimana kira-kira? Kenapa kok dia jadi eta? Mestinya epsilon. Apengelon. Kenapa? Karena di sini kan semestinya epsilon kan? Ya kan? Oke. Sorry. Ya, semestinya epsilon di sini kan? Ya. Karena dia epsilon ketemu dengan alpha di sini. Di sini epsilonnya. Omikronnya ini diganti dengan epsilon. Epsilon ketemu alpha melahirkan eta. Di sini kan juga epsilon kan? Epsilon ketemu alpha melahirkan Eta. eta. Ini sebenarnya ini salah nih ya, bukan apoegon, tapi apegon. Apegon ini salahnya, ada omikron ini. Nah, begitu ya rumusnya. Saya ulangi lagi deh. Semua akhiran ini harus dibuangkan. Berarti ini juga dibuangkan. Dibuang. Dibuang diganti dengan apa? Ini kan dia mengganti dengan E. Ya kan? Oke? Mengganti dengan epsilon. Ketika epsilon ini ketemu alpha, maka dia hasilnya eta. Makanya apengelon. Dari mana gelonnya ini? Onnya ini? Ini loh tadi. Aktif, indikatif. Atau aktif middle. Maksudnya aktif middle pasif. Atau orang pertama maupun juga orang kedua. Baik tunggal, jamak gitu ya. Maksud saya tunggal dan jamak. 1, 2, 3. On. Jadi di sini epsilon digantikan, di sini epsilon. Epsilon ketemu alpha melahirkan eta. Epsilon ketemu alpha melahirkan eta. Ini tidak ada ya mestinya. Nah, kenapa dari on? Iya, karena ini dia. Aktif. Tentu aktif ya. On, SE, omen, ET on. Ya, gitu ya. Oke. Penghilangan vokal akhir pada kata depan hanya berlaku pada kata apo, dia, epi, hupo, para, ana, patah. Bagi kata peri, amti, pro, vokal akhir tetap dipertahankan. Contoh, peri ago menjadi peri, kenapa dia eta? Kenapa dia eta?
Karena ada eukmen ditambahkan di sini. Di belakang peri ini. Di belakang amti ini. Di belakang pro ini. Eukmen, 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 eukmen. Eukmen atau epsilon ditambah A, hasilnya apa? Eta. Eukmen ditambah panta, ya. Eukmen ini kan? Pi maksud saya, sorry. Eukmen ditambah pi, jadi apa? Tidak ada berubah. F, makanya ini F. On. Eukmen ditambah beta, tidak ada perubahan. B, balo. Ini orang pertama semua nih. Eukmen ditambah alpha, dia berubah menjadi eta. On-nya ini adalah on di sini nih. Aktif orang pertama ya. Bisa juga aktif orang ketiga jamak. Nanti dilihat saja perubahannya. Ada pertanyaan? Saya punya Gimana? nanti dipelajari lagi, Pak. Iya, memang tidak bisa satu kali. Bingung yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita coba satu aja deh. Imperfect aktif dan middle pasif untuk egero. Egero ya. Ya, egero aja coba dulu. Tidak usah banyak lah. Egero. Apa yang harus kita lakukan pertama? Jangan lupa ya, ada tunggal, ada jamak. Egero. Indikatif dulu, baru imperfect middle pasif indikatif. Rumah sakit sendiri. Apa kira-kira? Akhirannya apa? On, SE, omen, eteon. Ya. Kalau itu imperfect aktif. Kalau imperfect middle pasif, omen, o, eto, ometa, st, otto. Untuk tuh. Nah, sekarang kita kalau egero berarti yang dibuang apa dulu? Air. Lalu mano? SK-nya baru kelihatan nih. Omeganya dibuang. Berarti ini nanti ditambahkan dengan apa? On, S, E, omen, eteon. 1, 2, 3 tunggal, 1, 2, 3 jamak. Dari Jalanan nggone anu. terus diganti omen, o, eto, 1, 2, 3. Pak, maaf Pak. Ini banyak interupsi. Untuk 1, 2, Pak Hanas, middle pass. Pak. Ya. Ini sharing screen-nya hilang Pak. Iya Pak, hilang Pak share screen-nya Pak. Oh, sorry. Yang lain kalau boleh di mute Pak. Itunya karena campur terus dia langsung hilang. Nah, ini bisa lihat? Bisa Pak. Ya. Ini kan egero kan? Berarti yang dibuang apa? Omeganya kan? Omeganya. Nah, kalau dia imperfect aktif indikatif, artinya ini kan sebenarnya saya bangkit. Maka akhiran tunggalnya apa? Imperfect aktif indikatif. On, S, E, atau N kan? Terus jamak daripada imperfect aktif indikatif apa? 1, 2, 3-nya. Saya, kamu, dia. Itu kalau tunggal. Kalau jamaknya apa? Kita, kamu sekalian atau kalian, mereka. 1, 2, 3 jamaknya apa? Halo? Omen? Ete? On? Omen? Ete? On di halaman 13. On.
Ya. Kemudian kalau dia imperfect middle pasif aktif apa? Akhirannya. Tunggal 1, 2, 3. Komen. Oh, itu betul. Good job. Kalau dia jamak? Ometa. ST. Onto. Nah, di depannya kan ada eukmen kan? Epsilon ketemu epsilon apa? Bu Sri. Epsilon ketemu epsilon apa, Bu? Eta. Eta. Mantap. Eta kan? Nah, berarti ini akhirannya apa nih? Ro kan? Ro ini vokal atau konsonan? Konsonan. Karena dia konsonan, berarti tidak usah dipusingin. Tinggal ditambah aja di belakang. Akhirannya on, ens, omen, et, on. Oke. 1, 2, 3 tunggal. Imperfect aktif indikatif. Jadi apa bunyinya? Omen. On. Imperfect aktif. Itu betul yang Bapak ngomong tadi itu imperfect middle pasif indikatif. Orang pertama. Sekarang imperfect aktif indikatif tunggal pertama. Egeiro. Egei tambah O-nya. Egeiron. Tambah on dong. Egeiron. Nah, tunggal keduanya apa? Egei. S. Egeires. Tunggal tiganya apa? Egeire atau Egeiren. Jamak satunya apa? Sekarang kita coba lihat. Sabar ya.
Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bisa lihat dan suara, gambar? Blank mas, masih sebelum. Jadi cuma ada suara saja pas belum muncul gambar. Syukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Diagungkan. Engkau Ki, Psi, Omega. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Psi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ya, bisa Upsilon. dengar tadi? Iya dengar Pastor. Gambar ada gambar? Ada gambar Anda. Oke. Sudah ada tuh pengucapan bahasa Yunani. Ki, Psi, Omega. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Psi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon. Phi, Ki, Psi, Omega. Ya, saya kira itu alfabet yang Bapak Ibu bisa review kembali dan kita akan melihat pelajaran tentang kata kerja. Bisa lihat, Brother John, gambarnya? Sudah, Dr. Anas, bisa dilihat. Bisa. Ubahnya menjadi kalimat atau kata kerja dengan konjugasi imperfectnya dan juga sekaligus melihat kata kerja rangkap. Nah, apa yang dimaksud dengan kata kerja rangkap? Kata kerja rangkap tentu adalah penggabungan dua atau tiga kata menjadi satu kata. Dua atau tiga kata menjadi satu kata. Nah, contoh-contoh kata kerja rangkap itulah yang akan kita lihat di sini. Nah, yang pertama yang akan kita lihat kata apago. Kata apago itu berasal dari dua kata, yaitu kata apo dan ago. Berubah menjadi apago. Kata berikutnya adalah sunago, dari kata sun dan ago. Nah, apo sudah kita lihat sebelumnya, dan tentu sun di sini artinya with, itu juga akan kita lihat nantinya. Ago tentunya artinya ago itu adalah go atau lead, ago or I lead. Nah, hupago berasal dari kata hupo dan ago, kemudian prosfero dari kata fros dan vero. Jadi dua kata yang digabung menjadi satu kata. Nah, kemudian para lambano berasal dari kata para dan lambano. Nah, ini yang namanya kata kerja rangkap. Dan yang akan kita lihat bersama-sama bagaimanakah kita mengubah kata kerja aslinya seperti ini: apago, sunago, hupago, prospero, paralambano, diubah menjadi bentuk imperfect. Karena rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menambahkan augment di depannya itu tidak berlaku di sini. Rumus itu tidak bisa berlaku untuk kata kerja rangkap. Jadi ada rumus khusus yang bisa diterapkan di sini, dan itulah yang akan kita lihat bersama-sama dalam pelajaran ini. Contoh berikutnya yang perlu kita lihat di sini adalah anaginosko. Dia ada dari kata ana dan ginosko. Ginosko artinya no, ana artinya up, mengetahui atas, seperti itu. Epiginosko adalah dari kata epi plus ginosko. Epi artinya upon, dan kata ginosko mengetahui. Hupakowo dari kata hupo dan akowo, kemudian apoluo dari kata apo dan luo, apo plus luo, dan yang terakhir adalah kata balo dari kata dan balo. Nah, ini adalah kategori-kategori yang dikenal dengan kata kerja rangkap. Seperti yang saya katakan tadi, rumus yang kita terapkan untuk penambahan augment di dalam kata kerja rangkap ini tidak bisa dilakukan seperti halnya kita lakukan pada kata kerja luo atau phileo.
untuk endingnya bisa berlaku, tapi untuk augmentnya tidak bisa diterapkan dengan pola yang sudah kita lihat. Ada cara pendekatan khusus. Ingat selalu, setiap bentuk imperfect itu akan ada augment, maka itulah yang perlu kita perhatikan bagaimana cara mengubahnya. Nah, masih ingat contoh-contoh ini? Tentu Anda bisa mengingat bagaimana lu bentuk present, kemudian ini imperfect berubah menjadi eluon, kemudian lego berubah menjadi elegon, kemudian pisteo berubah menjadi episteon, kemudian phileo berubah menjadi ephiloun, kemudian laleo berubah menjadi elaleun, dan miseo berubah menjadi emisum. Anda dengan mudah bisa melihat menambahkannya. Tapi format seperti yang ini tentu mudah, tapi tidak bisa diterapkan langsung kepada kata kerja yang berbentuk angka. Bagaimana mengubah kata kerja ini menjadi bentuk imperfect-nya? Semuanya kata kerja berikut ini. Apa imperfect daripada aku? Papaku, enduo, paralambano, anoigo, apoduo, prosfero, apotenesto. Bagaimana mengubah kata-kata ini menjadi bentuk imperfect? Dalam bentuk endingnya, kita tinggal menerapkan bentuk ending yang sudah kita lihat sebelumnya. Tapi augmentnya di mana? Bagaimana meletakkannya? Nah, inilah yang perlu kita lihat bersama-sama. Rumus perubahan awalan atau augment kata kerja. Rumusnya adalah seperti ini. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap kata kerja imperfect akan ada yang namanya augment. Augment itu adalah augment E. Tapi ketika suatu kata itu diawali dengan huruf vokal seperti A dan ditambahkan E di depannya, maka E plus A dia akan berubah menjadi eta ya. Hurufnya akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti kata aku tadi, aku tidak mungkin A-nya itu kita akan langsung otomatis berubah menjadi E biasa, epsilon, tidak. Tapi A itu adalah bawaan aslinya, kita tambahkan augment di depannya, maka E tambah A, maka dia akan berubah menjadi ini, menjadi ago itu, imperfectnya menjadi E-ro. Satu contohnya. Nah, yang kedua adalah E plus E berubah menjadi E. Kemudian E plus O berubah menjadi omega. Berikutnya adalah E plus I, kadang juga ada bentuk diftong atau huruf rangkapnya di situ ya, seperti ITO. Bagaimana mengubah kata ITO? I ask. ITO, maka dia akan berubah menjadi eta iota subscript. Bagaimana dengan E plus E? Dia berubah menjadi E iota subscript. Bagaimana dengan E plus OI berubah menjadi omega iota subscript. Dan berikutnya adalah E plus AU berubah menjadi EU. Kemudian E plus EU berubah menjadi EU atau tetap menjadi EU. Terkadang dia berubah menjadi ini, tidak berubah menjadi EU, tapi tetap menjadi epsilon, tetap ada di situ, tidak ada perubahan. Nah, ini rumus penting bagi kita. Ini yang harus kita hafalkan, dan mudah-mudahan tentu dengan menghafal ini akan mudah bagi Anda untuk mengingat intinya ketika ada kata kerja lengkap, maka Anda tinggal menerapkannya. Nah, mengubah kata kerja yang memiliki huruf pertamanya adalah huruf hidup atau huruf vokal. Lihat di sini kembali. Tapi sebelumnya, yang akan kita lihat bersama-sama rumus untuk perubahan akhiran kata kerjanya harus selalu diperhatikan. Ini yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan tidak ada yang susah di sini, namun ini kembali. Imperfect indikatif aktif dari kata ago, semuanya lihat bentuk tunggalnya. Bentuk pertama, kedua, ketiga, dan ada juga bentuk jamak, pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana dengan pengubahannya? Ini adalah dalam bentuk stemnya atau akar katanya. Tentu kita akan lihat di sini bentuk endingnya atau akhirannya yang sudah kita tahu adalah on, s, n, omen, t, kemudian on. Tapi kita tambahkan di sini karena setiap kata imperfect itu akan ada namanya yang kita kenal dengan augment, maka kita tambahkan juga seperti ini. Oke, nah lihat ini. Nah, E plus A, rumus yang sudah kita lihat tadi, perhatikan rumus ini yang sedang saya tunjukkan di sini, perhatikan, sudah amati sekarang. Oke, sudah memahami? Nah, kembali ke sini. E plus A, dia akan berubah menjadi eta, E plus A berubah menjadi eta, dan sebagainya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini.
egoun, eges, egen, egomen, egete, egon. Ini adalah imperfect daripada ago. Konjugasi daripada ago dalam bentuk imperfectnya adalah ini. Paham sampai di sini? Saya harap bisa memahami dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya, dan inilah yang akan menjadi hasilnya atau terjemahannya jika kita pergunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Egon, I was going, I was leaving. Saya dulu sedang pergi. I guess you are going. Engkau dulu sedang pergi. Again, he, she, it was going. Dia dulu sedang pergi. Egomen, we were going. Kami, kita dulu sedang pergi. Egete, you are going. Kamu sekalian dulu sedang pergi. Egon, they were going. Mereka dulu sedang pergi. Indikatif aktif daripada eulogeo. Ini adalah contoh berikutnya yang perlu kita lihat bersama-sama. Seperti biasa, tidak ada yang asing dengan kita dengan ini. Maka kita lihat dulu stemnya. Inilah stem awalnya yang kita lihat. Dan ini adalah bentuk endingnya. Endingnya itu ada semua sama. Mulai kita mempelajari luo, fileo, dan ini kebetulan dia eo. Maka ini endingnya tetap sama. Tapi ingat, untuk rumus endingnya tadi akan ada perubahan. E plus O akan menjadi O. E plus E menjadi Eis. E plus E menjadi Ei. E plus O menjadi O. E plus E menjadi Ei. E plus O menjadi O. Oke. Nah, sekarang akan ada penambahan dari di sini. Penambahan augment kan perlu ada. Ini adalah rumus penambahan augmentnya. Kalau kita tambahkan ini, menurut rumus yang sudah kita pelajari, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk rumus awalannya sudah kita lihat menjadi eu logoun, eu logeis, eu logei, eu logomen, eu logete, eu logogi. Ini dikarenakan Ekman ketemu Ekman ya. Maka artinya akan menjadi seperti saya dulu sedang memberkati, engkau dulu sedang memberkati, dia dulu sedang memberkati, kami kita dulu sedang memberkati, kamu sekalian dulu sedang memberkati, mereka dulu sedang memberkati. Inilah bentuk imperfect daripada eulogeo. Mudah-mudahan apa yang ada di sini bisa bermanfaat, bisa membangun pengetahuan, pembelajaran Anda, dan semakin giat untuk mempelajari firman Tuhan dan semakin mengetahui maksud Tuhan dalam pelajaran atau ketika kita sedang membaca dan mempelajari bahasa Yunani Perjanjian Baru. Coba lakukan untuk kata kerja yang lain, bisa Anda pilih kata tertentu, kata kerja yang lain yang sudah Anda kuasai dan pelajari, tentu akan menolong Anda untuk mempermahirnya. Ini adalah harapan saya. Ya, itu video yang bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya harus keluar dulu ya. Apakah video ini bisa dilihat juga? Bisa? Pak. Bisa. Belum kelihatan, Pak. Blank, Dr. Hanas. Belum terlihat. Masih blank. Masih blank ya. Sabar ya. Sabar ya. Oke. Mungkin saya harus pakai begini. Cepat. Sudah terlihat baru saya hilang. Hilang ya. Tadi sempat kelihatan. Ya, terlihat. EO yang berbentuk EO atau EO verb bisa ya? Bisa lihat ya? Menjadi imperfect indikatif aktif. Bisa, Dr. Hanas. Ada yang termasuk dengan kata kerja EO. Tentu Anda sudah memahaminya ketika kita mempelajari semuanya kata phileo. EO daripada phileo itu adalah bentuk daripada kata kerja EO. Dan phileo merupakan representasi daripada kata kerja lain yang mengikuti bentuknya atau dikenal dengan kata EO. Maka pada
saat ini kita akan mencoba untuk memahaminya, karena kita sebelumnya sudah mempelajari tentang UO, maka sekarang yang akan kita lihat adalah EO. Nah, kata kerja phileo di sini mewakili semua kata kerja EO, karena kata kerja yang berakhiran EO akan mengikuti konjugasi daripada phileo. Nah, konjugasi kata kerja phileo imperfect indikatif inilah yang akan kita lihat di sini, dan kita akan memberikan beberapa contoh sehingga ketika Anda melihat kata kerja yang mengikuti pola daripada bentuk phileo, maka Anda tinggal mengaplikasikannya. Apa atau kata apa saja yang termasuk dengan kata phileo. Tentu Anda bisa mengingat akan kata semuanya laleo, kaleo, miseo, ada banyak kata yang mengikuti bentuk daripada phileo. Dan kita ingin mengubah kata itu atau kata phileo di sini ke bentuk imperfectnya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Seperti yang Anda ketahui dari video sebelumnya, imperfect itu ada namanya augmentnya atau awalannya, awalan di depan kata phileo ini. Dan endingnya tentu Anda sudah mempelajari melalui kata luo yang sudah kita pelajari. Masih ingat orang pertama, kedua, ketiga tunggal, orang pertama, kedua, ketiga jamak. Kita bisa hafal dengan mudah. On, es, en, omen, ete, on. Hafal itu. Maka dengan itu Anda akan mudah untuk mengingatnya dan mudah mengaplikasikannya. Dan Anda tidak perlu membaca buku untuk mencari bagaimana mengaplikasikan rumusnya. Nah, rumus untuk perubahan akhiran kata kerja EO. Ada sedikit rumus yang harus kita ingat. Ini rumus ini sudah kita pakai ketika kita mempelajari present indikatif aktif. E plus E menjadi E. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ketika E plus E, dia akan berubah menjadi E. Ketika E plus O, dia akan berubah menjadi O. Nah, masih ingat semuanya phileo. Nah, phileo ini adalah yang sudah kita lihat dari rumus yang ada sebelumnya. Seperti kata phileo, kalau seumpamanya kita buat kata phileo itu di dalam bentuk daripada second atau dua singular. Nah, ingat rumus daripada dua singular, dua tunggal, semuanya ending daripada dua tunggal imperfect itu adalah S. Maka file ditambah dengan S, file ditambah dengan S, maka menjadi files. Ace di sini akan berubah. Nah, bagaimana dengan semuanya satu jamak? File ditambah dengan omen, O. O ada di ending daripada satu jamak itu ada O. Maka E plus O maka berubah menjadi O, maka menjadi filomen. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya nantinya. Saya akan memberikannya di dalam video ini. Ingat selalu untuk mengaplikasikan rumus atau formula di atas ketika mengubah kata kerja ke bentuk imperfect indikatif di dalam bentuk endingnya. Nah, perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan amati setiap perubahan yang terjadi. Nah, imperfect indikatif aktif dari phileo, dan tentu Anda mengenal orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal, kemudian orang pertama, kedua, ketiga jamak, dan ada yang namanya stemnya. Ini stem yang sudah kita lihat sebelumnya ketika kita mempelajari luo. Nah, ingat ini ada filenya, tapi ada di akhir daripada stem ini ada yang namanya huruf vokal. Tapi huruf atau ending daripada imperfect yang sudah kita pelajari adalah on, s, n, omen, ete, dan on. Ingat sekarang, kenapa rumus daripada yang kita lihat sebelum ini perlu diterapkan. E di plus O, ya kan? E plus O, ini E plus O berubah menjadi O. E plus E berubah menjadi E. E plus E berubah menjadi E. E plus O berubah menjadi O. E plus E berubah menjadi E. E plus O berubah menjadi O. Nah, ini yang perlu harus diingat selalu. Perubahan itu harus ada. Karena dengan itu nanti maka ini akan menjadi filoum, fileis, filei, filomen, fileite, filoum. Karena rumus yang sudah kita lihat sebelum ini. Ini perhatikan rumus yang ada di sini. Ini rumus ini akan berlaku, diterapkan di dalam memahami formasi di sini. Tapi ingat, imperfect selalu ada yang namanya augment. Oke? Augment.
Ini adalah rumus yang tidak bisa diabaikan. Maka setelah lengkap semua, tambahan awalan dan perubahan akhiran, maka akan terjadi adalah rumus ini. Epilog, epilis, epilei, epilomen, epilete, epilog. Ini adalah bentuk imperfect daripada indikatif, aktif daripada pileo. Kenapa ada aktif? Kenapa kita katakan imperfect, indikatif, aktif? Karena nanti akan ada yang namanya pasif yang akan kita lihat di kemudian hari. Mudah-mudahan kita pahami dulu yang langkah yang sederhana ini, maka kita akan lebih lanjut. Kita sedang membangun suatu fondasi, dan ketika fondasi sudah kuat, maka kita bisa siap untuk membangun tiangnya, untuk membangun dindingnya, membangun jendelanya, membangun pintunya, menjadi suatu bangunan yang utuh, yang indah, yang bisa dipergunakan di dalamnya kita bisa hidup dan tinggal. Rumus itu akan seperti yang sudah kita lihat di sini, jadinya, maka sekarang ketika kita terjemahkannya akan menjadi seperti ini. Oke, Epilon, I was loving, I used to love. Saya dulu sedang mengasihi. Ephileis, you are loving. Engkau dulu sedang mengasihi. Ephilei, he, she, it was loving atau used to love. Dia dulu sedang mengasihi. Ephilomen, we were loving. Kita dulu sedang mengasihi. Ephilete, you were loving. Kamu sekalian dulu sedang mengasihi. Ephilou, they were loving, mereka dulu sedang mengasihi. Ingat, orang pertama tunggal, orang ketiga jamak, bentuknya sama. Lalu bagaimana kita menentukan mana yang sebenarnya dalam satu kalimat? Lihat konteksnya. Apakah konteks yang menuntut dia bentuk jamak atau dia menuntut bentuk daripada tunggal? Kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu kata laleo kita pakai. Ingat, yang akan kita terapkan adalah pemakaian formula yang sudah kita lihat untuk pileo. Dan tentu ada orang pertama, kedua, ketiga untuk tunggal. Untuk jamaknya ada pertama, kedua, dan ketiga jamak. Nah, lihat lale dalam bentuknya di sini stemnya, kemudian endingnya semua sama seperti kita melihat di duo. Ingat, ini e plus o akan berubah menjadi o. E plus E akan berubah menjadi EI, E plus E menjadi EI, E plus O akan berubah menjadi O, E plus E menjadi EI, E plus O berubah menjadi O. Oke, bagaimana dengan ending? Semua sama. Maka hasil yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, ini perubahan-perubahannya. Jadi dengan sederhana inilah yang akan terjadi, yang akan kita hasilkan. Dan inilah yang diterapkan di dalam sebuah kalimat. Dan ini adalah bentuk konjugasinya. Konjugasi untuk kata kerja, laleo, untuk imperfect, indikatif, aktif. Maka kita terjemahkan, inilah hasil terjemahannya. Lalu, I was speaking, saya dulu sedang mengatakan, atau berkata, Elais, we was speaking, engkau dulu sedang mengatakan, he, she, it was speaking, dia dulu sedang mengatakan. Kemudian elalomen, we are speaking, kita dulu sedang mengatakan. Elalite, we are speaking, kamu sekalian dulu sedang mengatakan. Elalum, they were speaking, mereka dulu sedang mengatakan. Inilah untuk kata lalei. Nah, kita akan lihat kata miseo. Miseo itu artinya I hate. Ini adalah konjugasi daripada I hate, tunggal, ada bentuk 1, 2, dan 3, orang pertama, kedua, ketiga. Untuk jamaknya juga ada, orang pertama, kedua, ketiga. Maka kita lihat juga ada stemnya, dan di akhir daripada stem itu ada huruf vokal, dan tentu kita tahu itu namanya ada endingnya, orang pertama tunggal dan jamak. Semua rumusnya sama, perubahan akan terjadi, dan kita lihat akan ada augmentnya. Maka yang akan terjadi dari penambahan ini semua adalah seperti ini. Ini menjadi stem plus augmentnya plus daripada endingnya. Maka miseo, emisun, emiseis, emisei, emisoun, emiseite, kemudian emisun. Inilah bentuk daripada orang pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga jamak dalam bentuk imperfect, indikatif, aktif daripada miseo. Ketika kita terjemahkan, maka inilah yang akan menjadi terjemahannya. Oke.
orang keberapa, dan kita akan terjemahkan sesuai dengan bentuknya. Maka dikatakan Amy soon was hating, saya dulu sedang membenci. Kemudian Amy says we were hating, engkau dulu sedang membenci. Amy say dia dulu sedang membenci. Bentuk jamaknya Amy so man, we were hating, kami atau kita dulu sedang membenci. Amy say that you were hating, kamu sekalian dulu sedang membenci. Amy soon they were hating, mereka dulu sedang membenci. Nah, ketika imperfect negatif daripada phileo yang bentuk eo ini, kaleo dan juga bisa digabungkan, inilah hasilnya. Perhatikan semua. Bentuknya ini feel, ini semua sama, warnanya juga sama berikan, dan endingnya sama, seperti sudah kita lihat. Nah, dan laleo juga sama, ini stemnya, endingnya sama. Kemudian ini CO, ini stemnya sama, kayak ini juga akhirannya, dan setiap bentuk imperfect itu kan ada okmennya. Inilah bentuk kata kerja EO yang bentuknya peraturan, karena tinggal mengaplikasikan rumus. Nah, saya berharap tentu dengan memberikan beberapa contoh di sini, Anda akan semakin memahaminya dan mempermudah Anda untuk menghafal dan meningkatkan pengetahuan Anda. Dan jika Anda ingin terus belajar, tentu Anda terus perhatikan contoh video berikutnya, di mana di sana kita akan membahas lebih dalam akan penggunaan. Ya, itu dua video yang mereview kita untuk bisa memahami pembelajaran ini. Selanjutnya saya kasih lagi video untuk mempermudah. Anda juga sudah mempelajari tentang kata benda, kita juga telah Bisa, Dok. mempelajari tentang Bisa. dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang tenses baru, imperfect indikatif aktif. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita di dalam video ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa present active indikatif itu memiliki kata kerja yang berakhiran O dan juga berakhiran EO. Dua kategori kata kerja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun untuk melanjutkan imperfect indikatif aktif, semua kata kerja yang sudah kita pelajari di saat mempelajari present indikatif aktif itu bisa diubah menjadi imperfect indikatif aktif. Bisa diubah sedemikian rupa mengikuti rumus dan ketentuan yang akan kita pelajari bersama-sama di sini. Nah, di present indikatif aktif, Anda tentu sudah mempelajari sebelumnya, di mana present indikatif aktif itu bisa diterjemahkan seperti present continuous dalam bahasa Inggris atau present tense. Jadi bisa pakai yang kita kenal dengan I am doing atau I do. Itu adalah cara menerjemahkan yang present indikatif aktif dalam bahasa Inggris. Di dalam imperfect indikatif, dia bisa diterjemahkan seperti past continuous dalam bahasa Inggris, tapi bukan bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Jadi dia harus memakai bentuk past continuous. I was doing, I was walking. Ini adalah bentuk past continuous. Jadi ada dua jenis tenses yang sudah kita lihat di sini, dan tentu present indikatif aktif menjadi fondasi kita untuk melangkah pada pembelajaran tenses-tenses selanjutnya. Nah, Anda tentu sudah mempelajari pada video-video sebelumnya tentang yang namanya present indikatif aktif, dan kita memakai kata luo, dan Anda sudah mengamati tentunya di sini bagaimana seumpamanya ini kata orang pertama luo tambah endingnya O, kita kenal dengan EO verb, dan ini adalah ending daripada
present indikatif aktif. Ini yang harus kita hafalkan. Dan ini adalah stemnya, jadi dengan mudah kita tinggal menambahkannya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu juga jamaknya orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya dia akan berubah menjadi seperti ini. Inilah akhir perubahan yang akan terjadi. Lu always, way, lu men, lu ini semua adalah dalam bentuk present indikatif aktif. Ini sebagai pengulangan bagi kita. Dan ketika itu terjemahkan, maka inilah yang menjadi terjemahannya. Orang pertama, lu always, way, lu men, lu sin. Ini artinya dalam bahasa Inggris, ini artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu di sini untuk mempelajari atau mengulang. Ini kembali hanya sekedar kita mengingatkannya karena inilah fondasi kita untuk melanjutkan nantinya ke dalam tenses imperfect. Nah, bagaimana dengan EO verb-nya? Seperti contoh yang di sini yang kita lihat adalah phileo. Tentu orang pertama, orang kedua, ketiga timbal ada, sama juga untuk jamaknya. Dan tentu inilah ending yang tadi kita lihat itu adalah ending yang dari yang ending daripada O verb ini. Dan ini adalah stemnya feel, dan ini ada huruf vokalnya di sini, huruf hidupnya di sini ditambahkan dengan endingnya, maka akan berubah menjadi sesuai dengan rumus daripada akhiran yang sudah pembentukan akhiran yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dia akan berubah menjadi ini. Dan ini asalnya adalah phileo, pertama menjadi philo, phileis, philei, philomene. Ingat di sini ada perubahannya, dan phileite di sini ada perubahan tanpa iotanya. Kemudian di sini juga ada perubahan. Ini adalah rumus yang kita sudah lihat dalam bentuk present. Nah, tentu ini adalah terjemahannya. Tidak ada yang asing bagi kita karena Anda sudah mempelajarinya. Nah, dan beberapa kosakata yang sudah diperkenalkan ketika kita mempelajari present indikatif aktif adalah duo, balo, belepo, drapo, lampano, hiurisco, lego, krino, kinosko, meno, sozo, perpo, egeiro, estio, eko dalam bentuk EO verb-nya atau kata kerja yang berakhiran dengan EO, AITO, blasfemeo, eulegeo, JTO, teoreo, kaleo, laleo, martureo, metanoeo, miseo, poieo, tereo, kileo. Ini semua sudah kita pelajari sebelumnya. Dan semua jenis-jenis atau bentuk daripada kata kerja aslinya ini yang menurut daripada bentuk leksikonnya seperti ini, ketika Anda membuka kamus bahasa Yunani atau leksikon itu, Anda akan menemukan bentuk penulisan ini seperti ini, kan dia dalam bentuk present. Tapi ini semua bisa diubah menjadi bentuk imperfect, dan itulah yang tentu ingin kita pelajari, dan imperfect indikatif aktif. Tapi untuk memahami ini, Anda harus mengetahui terlebih dahulu bentuk daripada present indikatif aktifnya. Mengubah sebuah kata kerja menjadi imperfect indikatif aktif, pertama yang harus diperhatikan adalah perhatikan akhiran atau endingnya. Karena ending akan berubah dari bentuk awal, yaitu present indikatif aktif. Jadi akan ada perubahan awalnya. Ending akan ada, stemnya atau kata dasarnya akan ada, dan kemudian nanti akan ada yang dikenal dengan bentuk awalannya. Dalam imperfect indikatif aktif akan selalu ada tambahan awalan yang dikenal dengan augment. Dan augment inilah yang menandakan dia sebagai kata bentuk lampau atau bentuk imperfect. Augment ini awalan ini, augment. Dan dia augment ini dengan menambahkan huruf ini, huruf E. Nah, imperfect indikatif aktif dari luos umpamanya, inilah akan kita lihat, ada bentuk tunggal, tentu kita tahu. Orang pertama sudah kita tahu akan ada, karena dia kata kerja itu bisa menjadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang itu untuk tunggal, untuk pertama, kedua, ketiga, untuk jamak juga bisa.
Nah, inilah yang kita sudah lihat sebelumnya, ada bentuk jamaknya, dan setiap kata kerja itu bisa diubah seperti ini. Nah, lihat untuk orang pertama, ini adalah stemnya. Kemudian ini juga stemnya semua sama. Dan saya masukkan kata tambah di sini karena kita akan tambahkan yang pertama itu nanti kita akan lihat bentuknya daripada endingnya atau akhirannya. Untuk imperfect, untuk luo atau eo both ini, bentuk o di sini akhiran o ini, maka untuk orang pertama endingnya itu adalah on. Untuk orang kedua tunggal bentuknya adalah s. Untuk orang ketiga bentuknya adalah n atau e. Nah, kenapa ada dalam kurung di sini? Karena terkadang di dalam Alkitab Bahasa Yunani kadang kita tidak melihat kata n di sini atau nun di sini, tapi hanya stop sampai di e, jadi lu e. Jadi kadang dia muncul, kadang dia tidak. Jadi itu yang menjadi sedikit perlu kita ingat. Endingnya kemudian omen, kemudian ending untuk dua jamak adalah ete, kemudian untuk orang ketiga jamak adalah on. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini orang pertama dan orang ketiga itu bentuknya sama. Jadi ketika suatu tulisan bentuknya seperti sama, harus kita perhatikan terlebih dahulu. Itu mengikuti yang mana. Nah, di samping itu, jika Anda perhatikan ini, ada juga persamaannya di mana di sini kita melihat hampir mirip dengan present active indicative, terkecuali di yang pertama, atau ketiga, dan s di sini. Kalau yang present dia menjadi ace, dan untuk present dia di sini menjadi a. Omen sama, ete sama, itu adalah persamaan dan perbedaannya. Nah, tapi perbedaan lainnya untuk menunjukkan dia ini perfect adalah ada augment, tambahan ini. Setiap perubahan itu akan ada augment, dan augment inilah yang menunjukkan dia adalah bentuknya imperfect, dan tentu endingnya juga ada perubahannya. Maka hasil daripada rumus ini akan seperti ini. L1, L2S, LUN, LUON, LUT, LUON. Dengan kata lain, yang perlu Anda pelajari atau hafalkan adalah endingnya terlebih dahulu. Hafal dengan sempurna, maka Anda akan mudah untuk mengingatnya. Tentu dengan menghafal yang ini, bentuk imperfect ini, Anda juga perlu mengingat untuk bentuk presentnya sehingga tidak ada kekeliruan, tidak ada suatu bentrokan pemahaman dalam hal ini. Dan ditambah dengan endingnya, itu sangat mudah. Terjemahannya akan menjadi seperti ini. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal ada. Pertama, kedua, tiga jamak ada. Dalam bahasa Inggris diartikan untuk orang pertama I am losing or I used to lose. Atau yang kedua, you are losing, you used to lose. You used to lose, you used to lose. Orang ketiga, he, she, it was losing atau used to lose. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan saya dulu sedang melepaskan. Engkau dulu sedang melepaskan. Dia dulu sedang melepaskan. Untuk bentuk jamak, we were losing. Dalam bahasa Indonesia, kita atau kami dulu sedang melepaskan. Untuk dua jamak, kamu sekalian dulu sedang melepaskan. Untuk orang ketiga, mereka dulu sedang melepaskan. Ini sekarang apa namanya, analisis verbal terkait dengan historical word. Mana ini Pastor Brother Jobis? Oke. Bisa lihat? Bisa ya? Bisa. Bisa. Jangan lupa ya, berapa yang leksikal sama jumlahnya dengan yang gramatikal, sama jumlahnya dengan historical. Kan? Analisis historical adalah analisis yang menjelaskan sejarah penggunaan kata berdasarkan tahun atau abad. Ya. Guna mengetahui makna sesungguhnya dan jika diperlukan juga untuk mengetahui atau tidak mengalami pergeseran makna. Maksudnya kata itu mengalami pergeseran makna atau tidak? Kapan?
ya kan? Analisis historikal yang akan dijelaskan peneliti terkait dengan tema implementasi persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 1 19, ya ini apa? Siap sedia. Tapi ini kan kata ini tidak ada kan? Dalam historikal kan tidak ada. Ya? Tidak ada. Pares keumuman ini tidak ada. Kalau begitu apa Ruth? Nah, Ilaron ini tidak ada. Ilaros ya kalau masalah ya. Terus Eucharisto, Eucharistion juga tidak ada ya. Tidak salah yang tadi ini ya, Hupotage ya, Dr. Jobis, yang rootnya sama. Oh, Hupotaso. Doria sama. Doria ya. Nah, Doria. Sekarang, istilah, jangan lupa ya, istilah pares keumenoi dalam 2 Korintus berasal dari akar kata pares keuzo. Nah, sejarahnya gimana? Sejarahnya. Nah, terus timbul pertanyaan, dari mana dapat penjelasan ini? Nah, ini. Singkatan-singkatan ini dari mana? Tahunya apa ini? Dari mana? Nggak tahu, dokter. Bible Walk 42. Bible Word. Dari mana dia? A Greek Lexicon and Testament. Nah, ini contoh ya. Bisa lihat? Bisa nggak? Bisa, dokter. Oke. Sebenarnya 13 ya. Nah, ayat berapa sih? 29 ayat 3. Ya, betul toh? Ayat 3, pares komenai. Ini kan dari kata pares ke azo, betul nggak? Ya, betul. Nah, terus ngekliknya di mana? Leksikon. Leksikon ya. Nah, leksikon ini banyak ya kan? Betul nggak? Yang mana Iya, yang betul. mau dipilih? Yang mana mau dipilih? Nah, tadi kalau kita ngecek, dia ngomongnya apa? A Greek lexicon of the New Testament. Nah, tampaknya ini. Ini ya. Betul nggak? A Greek English lexicon of the New Testament and other early Christian literature ya. Nah, betul kan? Ya, betul, dokter. Betul kan? Ya, Bisa betul. lihat ini? Bisa lihat ini? Ya, Bisa. yang ada early Christian literature. Betul-betul. Nah, terus Water. terus kata yang dicari apa? Paraskeu azo.
Paras ke Wazo ya. Paras Perhatikan dulu Quezon. baik-baik. Nah, Paras ke Azo. Kita langsung cari di sini Paras. Ada nggak kira-kira menurut Dr. Jopis? Paras Temu nggak? Quezon. Temu nggak? Sedamino. Temu nggak? Ada. Ini yang first paling atas. Nah, langsung klik. Coba Brother Jopis cek betul nggak ini sama dengan yang tadi saya tunjukkan itu. Betul nggak? Cuma nggak ada nomornya aja kan 5632 kan? 5632. Ah, cuma nomornya aja nggak ada kan? Jadi dia ngutipnya kan langsung dari sini kan? Just di 24. Ya, betul. Sama semuanya persis. FUT 3. Betul, persis. Persis. Sama. Sama ya. Ya. Terus timbul pertanyaan, ini singkatan ini apa ini judge dan sebagainya ini fiturnya apa nah? Ceknya di sini. Abbreviation. Cek di sini. Di semua singkatan ini. Oke ya? Setuju? Paham? Nah, sekarang penjelasannya apa? Bisa lihat? Bisa ya? Bisa, Dokter. Ini contohnya.